Pertama Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Ada Ustadz yang mengatakan bahwa kalangan sufi itu hulu dari sisi akhlak dan adab. Berlebih-lebihan maksudnya Ustadz. Karena mereka lebih mementingkan akhlak yang baik kepada para sesama dan juga kepada khalayak lain untuk menarik orang-orang lain dalam beribadah atau beragama. Tapi tidak demikian dalam akidah. Apakah boleh kita duduk di majelis, bergaul, dan juga mengambil pemikiran dari orang-orang tersebut? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Terima kasih Tuan Guru ilmu yang telah membeberkan, tapi saya ingin bukan menambahkan sekedar apa aja, mengulang dan melengkapi bahwa memang pada asalnya kalimat sufi diitlakkan kepada orang-orang yang zuhud, orang-orang yang rajin beribadah. Namun seperti masalah yang berkaitan dengan aliran-aliran keagamaan juga, ketika masuk di antara kalangan mereka al-falasifah, falasifatu al-mutasawwifah, dan ini yang dominan pada di kalangan al-mutaakhirin, falasifatul mutasawwifah. Falasifah, karena kita ketahui rusaknya keyakinan dengan filsafat yang diambil, diadopsi dari filsafat manapun, tapi pada umumnya awalnya dari filsafat Yunani, lalu diislamisasi menjadi filsafat Islam. Kemudian di sana lagi menjadi, mungkin dari situ kaidah-kaidah ilmu kalam diambil. Nah, ketika rusak di keyakinan, berusak pula di amalan. Makanya kalau antum lihat yang paling rusak, yang paling hulu dalam masalah tasawuf, mesti latar belakangnya filsafat. Orang Syiah kenapa sampai pada derajat seperti ini? Karena kebanyakan mereka adalah Mu'tazilah pada umumnya, cara berpikirnya. Falasifah. Seperti nama yang disebutkan Jalaluddin Ar-Rumi, Al-Hallaj, Ibn Arabi. Rata-rata mereka adalah falasifah. Jadi mengumpulkan rusak pikiran, rusak perasaan. Akhirnya mereka, nasallallahu salamatal afiyah, dalam beragamanya lebih mengandalkan kepada kira-kira dan rasa-rasa. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti tadi, apapun bisikan dalam hati, ya akhirnya menjadi anggap sebagai wahyu ilahi. Hadatsani qalbi an rabbi. Ketika Abul Hasan Asy-Syadzili misalnya ditanya tentang man syekhuk, qala amma qadiman fa Abul Abbas Asy-Syisi dari Maghrib, wa amal an faqad suqitu min asyrati abhur. Saya hari ini diberikan ilmu dari 10 laut. Betul kata Abu Yazid Al-Bustami tadi. Jadi menyelami ke samudranya. Nabi hanya sampai di pantainya. Ammal fa khamsatun fis sama wa khamsatun fil ardh. 5 laut di atas, 5 laut di bawah. Artinya 5 laut di langit, 5 laut di bumi. Itulah ilmunya, samudra. Tentu kala Nabi dibuatnya. Nabi tidak sampai kepada ilmu kasyaf. Kalau saya mengistilahkan sampai ke ulu kasok. Nah, naik ke ulu kasok. Ilmu kasyaf sehingga mengklaim tahu mana yang gaib. Bahkan dia mengatakan seperti tadi, dia mengatakan andainya laulal haya'u min jaddi Rasulullah SAW, karena dia mengklaim keturunan Nabi SAW, tapi ahli nasab termasuk murid setianya sendiri pun mengatakan tidak thabit dari nasab Rasulullah SAW. Ala kulli hal, kita tidak mau ta'anun fil ansab, walaupun thabit. Abu Lahab juga lebih thabit nasabnya tapi tidak berguna. Ala kulli hal, yang penting bagi kita sekarang, dia kalau bukan karena malu pada jaddi Rasulullah SAW, ini masalahnya buat nyebut nama Nabi juga. Ada adab malu kepada Nabi. Di sini kenanya kadang orang tertipu dengan yang seperti ini. La akhbartukum bima sayakun ila yaumil qiyamah. Saya akan beritahukan kepada apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nabi tidak tahu. Ketika ada seorang jariyah bernyanyi di depan Nabi SAW, anak perempuan kecil bernyanyi, dan Nabi SAW, wa indana nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin,
Bersama kami ada Nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nabi berhentikan, jangan. La ya'lamul ghaiba illallah. Yang tahu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak tahu, berarti ilmunya melebihi ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Fa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Amal adapun adab. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kalau masalah adab, sebenarnya adab guru, murid ke gurunya, ini semuanya Ahlus Sunnah lebih beradab sebenarnya. Ahlus Sunnah lebih beradab. Bukan hanya pada guru, juga pada orang lain. Kalau al-mutasawwifah, bila mereka disinggung, itu demo dia. Seperti yang terjadi Ibnu Athaillah Sakandari, ini guru syekh di Mesir ini kan, Sahibul Hikam, yang menjadi rujukan utama bagi kaum sufi di seluruh dunia hari ini. Kan dia murid langsung dari Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia itu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan kekeliruan syekhnya Abul Hasan Asy-Syadzili dalam radduhu ala Hizbul Bahr wa Hizbul Bar dan sebagainya. Dia demo, hasud orang, kumpulkan para pengikutnya lebih dari 500 orang dan bersama orang-orang awam yang ada di Iskandaria waktu itu untuk mengadukan Syekhul Islam Taimiyah kepada penguasa pada waktu itu. Wallahu musta'an. Apakah ini adab? Sebenarnya saya kira tidak adab. So, adab itu adalah ilmu dilawan dengan ilmu, hujjah dengan hujjah, bukan dengan menghasut dan memprovokasi. Nah, barangkali adab seperti ini apakah masih diwarisi atau tidak sampai hari ini? Barangkali kita bisa melihat dengan mata yang jeli. Ya, siapa yang suka melakukan menghasut, memfitnah dan menebar segala semacamnya. Kalau nunduk-nunduk itu bukan adab. Nabi melarang kita untuk merangkah, nunduk-nunduk, ruku dan sujud pada syekh. Mencium tangan itu berlebihan juga, sampai infeksi pula tangan syekh dibuatnya. Sebagaimana juga ada sebagian kawan dulu mencium kepala syekh atau memeluk syekh, seperti yang ceritakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala ketika beliau masih berguru sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada seorang murid yang baru pertama kali menjumpai Syekh Utsaimin. Sengaja dia duduk paling depan. Badannya tinggi besar kekar. Ketika selesai dars, antri orang bersalaman dengan Syekh kan, bersalaman. Pas dia saking gembiranya, dia peluknya Syekh erat-erat. Syekh menolak tapi tidak bisa. Sesak napas. Sampai sesak napasnya. Syekh kan kecil badannya. Lalu selesai itu saya bertanya, "Ya Syekh, ana as'aluka su'alan." Heran dia, terkejut dia kan, "Syekh, anta tas'aluni?" "Na'am, as'aluka su'alan." Wa ajib. Qala hal nusikhatil musafahah, kata. Apakah hukum jabat tangan sudah dinasakh atau belum, katanya. Antum nak memuliakan syekh, bergembira bertemu syekh, tapi justru menyusahkan syekh. Sama dengan orang mencium tangan sampai bolak-balik cium tangan, dipilih-pilih tangan syekh. Sangat syekh sedang mungkin terkilir tangannya. Jadi ini bukan masuk adab yang diaturkan, berlebihan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ini dibiarkan. Ini adab. Sama juga dulu kita di pesantren-pesantren kita dulu, sekarang mungkin banyak juga. Iya, santriwati mencium tangan syekhnya. Dan tidak lama setelah itu syekh melamar santriwatinya. Di mana datang mahramnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Ini juga bukan masuk adab yang syar'i. Jadi adab yang dianggap sebagai adab, wallahu musta'an. Barangkali mohon maaf terlalu panjang. Nah,